semuanya, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Di sini ada Bang Gondo dan Kak Esther dan Kak Deka. di sini akan memandu adik-adik untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Nah, Kak Esther, gimana sih ibadah yang minggu lalu? Seru atau enggak sih, Kak? Seru banget Bang Gondo. Kalau Kak Deka? Seru banget Bang Gondo. Wah, kalau begitu di minggu ini kita harus lebih seru lagi. Nah, mari kita angkat pujian kita dari nyanyi lagu I Love You Jesus. Ayo semangat adik-adik. Laskar Kristus siap? Siap, gerak, yes. Sekali lagi kita mengangkat pujiannya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Down about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini adik-adik, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal, tengah hingga akhir. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bang Gondo, Kak Esther tahu nggak minggu yang lalu ada di sekolah minggu udah mendengarkan khotbah tentang Naaman Panglima yang baik hati. Nah, minggu saat ini adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan khotbah tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, buat adik di sekolah minggu pengen tahu kan gimana cerita selanjutnya? Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah pada minggu hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Ayo adik-adik, masih semangat kan? Kita angkat pujiannya 5 roti 2 ikan. Kita bertemu kembali pada minggu hari ini, minggu tanggal berapa? 5 September 2021. Kita bertemu kembali pada minggu hari ini setelah adik-adik bernyanyi di rumahnya, berdoa kita sama-sama. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya.
Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan anak-anak-Mu kesehatan. Sehingga Tuhan, pada minggu hari ini kami kembali boleh bersekutu Tuhan dalam ibadah sekolah minggu yang dilakukan secara online. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita pada minggu hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ayo buka Yohanes 6. Itu adalah perjanjian baru. Ayo buka Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Udah dapat semua kan? Kita baca bersama-sama. Inang dari sini, anak-anak sekolah minggu baca dari rumahnya masing-masing. Ayo kita baca bersama dari mulai judulnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah pada hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah isi dari firman Tuhan. Berarti pada saat itu, sekarang Inang mau tanya, kalau ada 5 roti, ada berapa ini adik-adik yang sudah bisa hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Rotinya ada 5. Lalu ikannya ada berapa? Ikannya ada 1, 2. Ada 2. Itu berarti kalau ada 5 roti, 2 ikan. Misalnya lah di rumah nih, pada waktu itu roti itu sama seperti nasi. Jadi 5 rotinya, 2 ikannya. Biasanya kalau di rumah ada 5 roti, 2 ikan, yang bisa makan berapa banyak orangnya? Yo, misalnya ikan itu lauknya, 5 rotinya, berarti yang bisa makan paling 5 orang. Kalau bagi dua paling yang bisa makan 10 orang. Tapi Tuhan Yesus lakukan di dalam firman Tuhan ini, dia kasih makan berapa banyak? Itu yang ada di ayat yang ke-10, yaitu 5.000 laki-laki doang masih yang dihitung. Belum dihitung perempuannya, belum dihitung anak-anaknya. Wah,
Padahal tadi kan kalau ada di rumah 5 roti 2 ikan, yang bisa makan paling 5 orang, Inang. Yang bisa makan paling banyak 10 orang udah bagi-bagi 2. Atau kalau dikit-dikit, ya paling 30 orang udah dikit-dikit kali itu, Inang. Nggak bisa kenyang katanya. Tapi Tuhan Yesus bisa buat 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, dan ada sisa 12 bakul, bersisa lagi. Aduh, padahal tadi 30 orang pun belum tentu kenyang. Ini udah kenyang semuanya, masih sisa 12 bakul. Aduh, itu namanya apa adik-adik kalau seperti itu? Itulah namanya mujizat, yaitu Tuhan Yesus membuat apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Itulah dalam hidup kita, dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa pada waktu itu sudah banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Udah banyak, makanya banyak yang ikuti dia. Sama seperti kalau orang yang mau melihat mujizat, datang rame-rame, ikutin Yesus. Ikutin kemana dia pergi. Dia pergi ke sana aku. Dia pergi ke sini aku. Kenapa? Udah banyak mujizat yang dilakukan Yesus, sehingga banyak yang ikuti dia. Kemana Yesus pergi, ikut. Karena dia bisa membuat mujizat. Mereka pengen dapat mujizat juga dari Tuhan. Nah, pada saat itu yang buat sampai 5.000 orang yang ngikutin Yesus. Karena mereka sudah dengar Tuhan Yesus itu bisa membuat mujizat. Nah, dalam firman Tuhan ini ketika mereka ikutin Yesus pun, mereka mengalami sendiri mujizat. Ketika 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang, terjadilah yang namanya mujizat. Yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Kita lihat dalam firman Tuhan ini dikatakan, dia sempat tanya sama Filipus, gimana kita kasih makan 5.000 orang ini? Memang Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, tapi itu hanya untuk menguji Filipus. Karena dia sebenarnya sudah tahu bahwa dia mampu untuk ngasih makan semuanya itu. Tapi Tuhan Yesus mau lihat bagaimana orang ini mempercayai aku. Apakah hanya ikut-ikutan aja ngikuti aku, atau percaya bahwa aku bisa untuk mencukupkan semua kebutuhan orang-orang yang mengikut aku. Nah, kita melihat dalam firman Tuhan ini, Andreas, saudara Simon, mengatakan ada anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dari sini kita bisa melihat, dikatakan Andreas, mana mungkin kita kasih 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam diri murid Tuhan Yesus sendiri pun belum benar-benar mengenal bahwa Tuhan Yesus bisa untuk menciptakan mujizat, membuat apa yang menurut manusia tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, karena itu dari firman Tuhan ini, adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu, kita di sini menjadi dikuatkan Tuhan. Artinya, ya mungkin adik-adik saat ini di rumah, ada mungkin yang sedang sedih, ada mungkin yang sedang pusing, yang mungkin karena banyak hal, atau mungkin karena bosan, atau mungkin mengingat corona, aduh bosan gak bisa keluar rumah, belajar dari sekolah, atau mungkin ada dalam rumahnya artinya mengalami kesedihan atau apapun itu. Dalam firman Tuhan ini kita diberikan kekuatan bahwa mengikut Tuhan akan membuat kita merasakan mujizat, bahwa apa yang kita butuhkan akan Tuhan cukupkan. Apa yang kita alami akan Tuhan bantu untuk membuat kita mempunyai jalan keluar. Jadi dari firman Tuhan ini, melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua, 5.000 orang bisa dia kasih makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dan bersisa 12 bakul. Ini tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi adik-adik semua, kalaupun ada kesedihan, ada kesusahan, ada kebosanan atau apapun, jangan langsung sedih, jangan langsung takut, tapi ingat sama Tuhan. Ingatlah, bagi Tuhanku tidak
tidak ada yang mustahil bagi Tuhanku. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Jadi selalu berdoa sama Tuhan. Apapun yang dihadapi, berdoa sama Tuhan dan yakin Tuhan akan mencukupkan hidup kita. Nah, dalam firman Tuhan ini, Tuhan mau kita jadi pengikut yang percaya, bukan seperti muridnya yang masih bertanya, iya ya, dari mana nanti ya? Dari mana nanti aku mencari ini ya yang kuperlukan ya? Dari mana? Bukan gitu lagi. Tapi ketika ada sesuatu hal, kita langsung berpikir, aku punya Tuhan, Dia sanggup untuk mencukupkanku, Dia sanggup untuk membantuku, Dia sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi adik-adik jangan lupa kisah firman Tuhan ini, ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, ketika itulah nyata bahwa Tuhan sanggup untuk mencukupkan semua kebutuhan kita. Jadi bersukacita ya adik-adik, walaupun gak bisa beribadah di gereja, ada kebosanan, ada kesedihan, tapi bersyukur kepada Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan, dan yakinlah bahwa adik-adik akan selalu dilindungi Tuhan, sehat-sehat, kumpul sama keluarga, dicukupkan Tuhan semuanya. Itu adalah mujizat Tuhan. Kita bisa bersekolah, kita bisa memuji Tuhan, itu juga adalah mujizat Tuhan, karena itu adalah karena karunia Tuhan melalui berkat kesehatan. Jadi adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang baik hati, biarlah firman Tuhan ini semakin membuat adik-adik, anak-anak sekolah minggu semakin semangat lagi dengan menjalani sekolahnya, menjalani masa bermainnya yang mesti dibatasi banyak hal, harus tetap semangat. Harus tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun secara online. Harus bersabar bahwa akan ada waktunya Tuhan Yesus membuat kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan atau di gereja. Itulah kekuatan untuk kita pada minggu hari ini. Tetap semangat anak-anak sekolah minggu, tetap ingat hari Minggu ibadah online, tetap ingat firman Tuhan ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat akan ada di dalam hidup setiap orang yang mengikut Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih, terima kasih buat firman-Mu pada minggu hari ini. Engkau Tuhan menceritakan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu, tentang perbuatan-Mu yang ajaib, yang memberikan 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan saja Tuhan. Dan bahkan Kau membuatnya bersisa Tuhan. Bapa yang baik, dari situ kami Tuhan, anak-anak-Mu semua boleh semakin kuat, semakin bersemangat dan yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupkan semua yang dibutuhkan anak-anak-Mu, dan Tuhan akan melindungi semua anak-anak-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, di tengah zaman ini, Engkau berkati semua anak-anak sekolah minggu-Mu satu persatu, agar semua dalam keadaan sehat, semua bersukacita, meskipun harus melakukan semua kegiatan belajar, kegiatan bergereja, semua dari rumah, tapi Engkau Tuhan yang memberikan sukacita bagi semua anak-anak-Mu Tuhan dan memberikan kesehatan. Inilah Tuhan harapan kami yang kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, bagaimana tadi khotbahnya adik-adik semuanya? Seru kan? Bayangin, Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, bagi adik-adik sekarang, untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita angkat pujiannya Sungguh Ku Bangga Bapa, dan siapkan persembahannya. Nanti adik-adik bisa memberikan persembahannya kepada sinto masing-masing. Nah, kita angkat pujiannya Sungguh Ku Bangga Bapa.
cinta di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kita akan mengakhiri ibadah minggu kita pada hari ini. Anak-anak sekolah minggu semua, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Adik-adik ikuti di dalam hati masing-masing. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kami sekolah minggu, tadi kan kita sudah bernyanyi, sudah mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, hadiah pemenang ayat hafalan minggu lalu. Hadiahnya akan dibagi kakak-kakak sekolah minggu, diantar ke rumah adiknya masing-masing. Yang kedua, untuk ayat hafalan kita yang mau dibuat ke dalam bentuk video diambil dari Yohanes 6 ayat 14. Sekali lagi, Yohanes 6 ayat 14. Dikirim ke WA Bang Gondo dengan nomor 0821 6315 8047. Sekali lagi, 0821 6315 8047. Nah, batas pengirimannya hari Kamis. Hari Kamis pengirimannya, dan pengumuman akan kami umumkan minggu depan, hari Jumat yang akan datang. Jangan lupa ya adik-adik, kirimkan ayat hafalannya lewat video, dikirimkan ke nomor WA yang Inang sebutkan tadi. Bagi adik-adik kami yang belum dapat hadiah minggu yang lalu, nah, coba untuk ini benar-benar anaknya bisa menghafal ayat hafalannya, supaya anaknya mendapat hadiah lagi. Senang gak adik-adiknya dapat hadiah? Senang kan? Nah, kalau anaknya mau mendapatkan hadiah, silakan anaknya dengan cepat mengirimkan ayat hafalan